Oke, kita mulai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran biologi bersama saya Pak Hadi ya. Kita hari ini spesial. Hari ini spesial karena kita mengadakan pembelajaran di Ragunan Zoo ya. Jadi kita melakukan virtual tour untuk mempelajari hewan-hewan vertebrata khususnya ya di Ragunan Zoo ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Atta. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke Atta, sudah terima kasih setelah pemimpin doa ya. Kita lanjut kita ngecek dulu ya kehadiran siswa. Siapa ketua kelas yang absen hari ini dan apa ada kabar atau tidak? Yang absen hari ini Rania, Pak, dikarenakan sakit, Pak. Oke, terima kasih Atta. Oke, yang absen berarti Rania yang tidak masuk ya karena sakit kondisinya. Mudah-mudahan kita doakan Rania cepat sembuh ya. Oke. Nah, tujuan dari proses pembelajaran kita hari ini di Ragunan Zoo adalah untuk mengelompokkan hewan-hewan berdasarkan karakteristik ya dari hewan tersebut ya, berdasarkan ciri-ciri yang kita amati nanti ya. Nanti ada mungkin dari penjelasan Pak Andi atau juga kalian bisa mungkin tahu ya tambahan-tambahan dari literatur lain. Nah, manfaatnya apa? Nah, Pak Andi sih harapkan dengan kalian mengetahui karakteristik ya, kalian jadi semakin cinta terhadap fauna ya, khusus fauna di vertebrata yang endemik ke Indonesia ya. Ada istilah mungkin adalah tak kenal maka tak sayang. Kita harus kenal dulu ciri-cirinya ya, ciri-cirinya kita kenal maka kita akan sayang. Nah, selanjutnya kita akan bisa melestarikan daripada hewan-hewan tersebut ya, khususnya yang asli dari Indonesia, endemik dari Indonesia ya, sehingga populasinya semakin meningkat dan tidak terancam kepunahan ya. Sekarang ini memang kondisinya pada ada beberapa hewan yang mengalami diambang kepunahan ya. Nah, itulah yang membuat kalian harus peduli dan melestarikan daripada lingkungan ya. Tadi nggak berharapkan kalian bisa menjadi seorang biologi, tapi jadilah pemimpin yang berwawasan lingkungan dan pengusaha yang berwawasan lingkungan, sehingga nanti kelestarian dari lingkungan bisa terus terjaga. Oke, sebelum kita masuk ke proses pengamatan ya, nanti kita akan berkeliling ke Ragunan Zoo ya. Mungkin Pak Hadi ingatkan ya tentang jadi kelompok dari animal itu ada dua, jadi jenis dari avertebrata dan invertebrata. Nah, kira-kira siapa yang tahu tentang perbedaan dari kelompok ini? Saya, Pak. Hewan avertebrata tidak mempunyai tulang belakang, sedangkan vertebrata mempunyai tulang belakang. Saya, Pak. Kalau hewan avertebrata mempunyai simetri tubuh yang radial atau bilateral, sedangkan hewan vertebrata hanya simetri bilateral saja. Oke, terima kasih atas jawabannya ya, betul sekali tadi jawaban dari teman-teman kalian ya, dari berbagai macam perbedaan karakteristik hewan invertebrata dan avertebrata. Tadi dia sudah disebutkan avertebrata tidak bertulang belakang dan vertebrata mempunyai tulang belakang. Untuk kalian tahu, mungkin teman-teman juga mungkin ada yang jarang juga ya ke Ragunan ya. Jadi Ragunan ini sebenarnya usianya sudah tua ya, kebun binatang. Cuma memang waktu dulu ya itu masih di daerah Cikini di Jakarta Pusat ya. Ragunan sekarang ini berada di Jakarta Selatan. Dahulu itu dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda ya di atas tanah tokoh nasional ya yang bernama Raden Saleh ya di daerah Cikini. Nah, lalu tahun 1969 oleh
Gubernur Ali Sadikin dipindahkan prosesnya ke Ragunan. Nah, Ragunan saat ini mempunyai luas sekitar 147 hektar ya, dengan koleksi hewan ya sekitar 2.500 jenis hewan ya. Jadi sangat banyak sekali ya. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk kalian. Karena yang pertama kita akan ke kelompok dari reptil ya. Oke, kelompok reptil, kira-kira siapa yang mengetahui jenis reptil ya? Jadi reptil ini nanti ada buaya, juga ada ular ya. Nah, kira-kira siapa yang mengetahui perbedaan dari jenis ular berbisa dan tidak berbisa? Oke, tepat sekali ya jawaban dari teman kalian bahwa memang jenis dari hewan berbisa, ular berbisa dan tidak berbisa bisa dilihat dari bentuk kepalanya dan warnanya. Jadi bentuk kepalanya nanti pada hewan berbisa itu berbentuk segitiga, ya, sedangkan yang tidak berbisa lebih condong bulat. Sedangkan warnanya memang hewan berbisa nanti cenderung lebih cerah, ya. Nanti ada yang berwarna merah, ya, berwarna kuning, biru dan sebagainya. Sedangkan yang tidak berbisa lebih berwarna natural, ya, alam, misalnya coklat, hitam, ya, campuran dari itu dan sebagainya. Oke, hewan yang pertama ini kita amati adalah jenis dari sanca sawah ya, atau albino. Ini merupakan jenis hewan atau ular yang tidak berbisa. Nah, bisa kita amati dari karakteristiknya. Nah, itu bisa kita lihat bentuk kepalanya tidak tidak meruncing, ya, seperti bentuk segitiga. Ya, warnanya juga ini, kalau warnanya disebabkan karena mutasi genetika ya, jadi itu menyebabkan warnanya menjadi albino ya, nanti mungkin ada di kromosom seksualnya. Sedangkan karakteristik lain ini bisa kita lihat ya, dalam proses pencarian mangsanya ini menggunakan lilitan ya, jadi nanti dalam proses pembunuhan ini nanti dia akan melilit ya, jadi meremukkan daripada tulang rusuk sampai dengan paru-paru ya. Pada hewan sanca ini juga bisa dari karakteristiknya juga mempunyai kekuatan yang sangat besar ya dalam proses pelilitan. Oke, jenis ular yang kedua ini adalah sendok raja atau Pyogoshana. Ya, ini jenis hewan yang berbisa. Ini bisa kita amati dari bentuk kepalanya yang berbentuk segitiga ya. Walaupun warna kulitnya tidak cerah ya, tapi itu tidak menandakan dia nggak berbisa, tapi berbisa dia. Nanti bentuk kepalanya itu akan bisa berdiri ya untuk menyerang mangsanya. Nah, jenis Pyogoshana ini dia mempunyai toksin berupa neurotoksin ya, jadi dia menyerang sebagian saraf ya. Jadi bagi orang yang terkena itu akan melemahkan fungsi dari sarafnya ya, sehingga nanti menjadi sampai lama-lama adalah terjadinya kematian. Nah, pada hewan Pyogoshana ini jenis ular juga ya, dia punyai respon untuk mendeteksi mangsanya itu dengan organ yang disebut dengan organ Jacobson. Saya ingin bertanya, ada di bagian mana bisa pada ular ya Pak? Nah. Ya. Oke, dari pertanyaan teman kalian ya, bagian mana bisa ular itu ada? Jadi dia berada di atas daripada rahang di taring ya. Jadi ada di rahang atas, di maksila. Jadi di taring bagian atasnya itu nanti ada saluran ya, sekitar 20 mili ya, untuk menyalurkan bisanya. Jadi pada saat ular itu menggigit, jadi saluran itu akan menyalurkan bisanya untuk dimasukkan ke dalam tubuh si mangsanya. Saya ingin bertanya Pak, jenis-jenis racun pada ular apa aja ya Pak? Oke, susunan kimia pada ular berbisa itu nanti ada beberapa jenisnya, memang lebih banyak ke protein enzimatik ya. Ini nanti terdiri dari beberapa macam polipeptida, misalnya pada fosforilase juga ada poliferase, ya, poliesterase dan sebagainya. Nah, tetapi sebagian besar itu memang adalah
air ya, jadi sebagian besar itu air. Nah, itu adalah susunan kimia pada ular berbisa. Oke, kita ke kandang primata sekarang ya. Nah, primata sendiri nanti dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok dari monyet dan kera. Nah, kira-kira siapa yang bisa memberikan perbedaan daripada jenis monyet dan kera? Apakah ada perbedaannya atau sama saja? Saya, Pak. Perbedaan keduanya pun dapat dilihat dari ciri fisiknya. Cara cepat untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ekornya. Karena hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak memiliki ekor. Tubuh mereka juga berbeda. Monyet pada umumnya memiliki tubuh lebih kecil dan dada sempit. Oke, betul sekali ya. Jadi kera dan monyet itu berbeda ya. Jadi tadi sudah dijawab oleh teman kalian bahwa jenis monyet itu nanti mempunyai ekor ya. Jadi dia merupakan jenis primata pada dunia lama. Sedangkan kera itu tidak mempunyai ekor. Ya, dia adalah jenis daripada primata dunia baru. Oke, kita sudah berada di kandang primata ya. Jadi ini adalah kandang jenis dari owa ya. Nah, kira-kira siapa yang tahu jenis owa ini, kera atau sebagai monyet ya? Nah, betul sekali ya. Jadi kera pada jenis owa ini adalah jenis dari kera ya. Ini bisa terlihat dari tidak adanya buntut ya atau ekornya. Nah, beberapa jenisnya ini bisa kita lihat ya. Misalnya ya dari owa ini misalnya dia ini bagian primata yang mempunyai lengan yang sangat panjang ya. Jadi dia jenis daripada quadrupedal ya. Dia sering menggantung ya, lebih suka menggantung ya. Jadi menggantung dengan lengan yang sangat kuat ya, lengan panjang nih ya. Beda nanti dengan jenis pada lutung ya. Jadi dia akan menggelantung, lebih banyak menggelantung. Nah, pada tubuhnya juga ini cukup lumayan besar juga, 80 cm dengan berat sekitar 6 kilo ya. Nah, ini adalah endemik dari Pulau Jawa ini ya, owa Jawa ini. Dia ciri khasnya juga dia lebih langsing ya dan lebih seksi kalau lagi jalan gitu ya. Nah, terus dibandingkan dengan kera lainnya, nah ini dia lebih cenderung lebih gendut ya dibandingkan dengan kera-kera lainnya. Nah, pada ciri lainnya juga mempunyai ciri khas adalah berwarna abu-abu ya, silver nih ya, agak ke perak-perakan. Nah, ini yang membuat dia lebih rentan ya untuk dimangsa ya. Tapi pemangsanya sebenarnya adalah manusia sendiri, jadi lebih kelihatan dia bila ada di di hutan-hutan yang ada di Pulau Jawa. Oke, sekarang ke kandang berikutnya yaitu lutung Jawa ya, atau yang bisa dengan lutung gudeng ya. Nah, ini adalah kelompok dari monyet ya. Nah, ini bisa kita lihat dari ciri karakteristiknya. Jadi dia mempunyai buntut atau ekor yang panjang sekali ya. Ini digunakan untuk alat kemudinya ya, pada saat dia membantu pada saat bergelantungan atau bergelayutan dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Nah, jenis pada lutung Jawa ini ya, ciri khasnya juga dia berwarna hitam ya, tidak pekat seperti siamang, tetapi warna hitam dengan campuran abu-abu. Terus juga ukuran tubuhnya lebih kecil dibandingkan dengan owa ya. Ukurannya sekitar 55 cm dengan berat sekitar 6 kilo. Nah, ini memang secara status konservasi juga sangat dilindungi karena di alam liar ini keberadaannya sudah hampir punah. Ya, ini adalah merupakan hewan endemik dari pulau dari Pulau Jawa di Indonesia ya, ataupun Pulau Bali ya, dan juga Lombok. Nah, ini memang keberadaannya sudah sangat jarang sekali memang karena beberapa faktor misalnya adalah deforestation ya, penghilangan daripada lahan hutan dan juga perdagangan.
pergerakannya pada lutung ini dia menggunakan lebih banyak bergelayutannya di pohon dengan ekor yang panjang. Dia memberikan efek yang seimbang di dalam pohon Oke, sekarang kita sedang menuju ke kandang Aves. Nah, dari kandang Aves ini kita akan melihat hewan ya, elang bondol ya. Jadi ini adalah hewan yang sebagai endemik di Jakarta ya, endemik di Jakarta. Apa sih ciri-ciri dari elang ini ya? Jadi ciri-cirinya adalah yang pertama dari bentuk paruhnya. Bentuk paruhnya itu di bagian paling atas dia bagian paling atasnya itu akan memanjang dan akan meruncing ya. Jadi dia digunakan untuk mencabik daripada mangsanya atau dagingnya. Nah, ciri yang kedua pada bagian elang adalah dari bentuk cakarnya ya. Cakarnya ini nanti digunakan untuk mencengkram daripada mangsanya juga. Oke, kita akan berada di hewan gajah ya. Ini adalah hewan yang terakhir yang kita amati. Oke, ini adalah gajah Sumatera. Nama latinnya adalah Elepanus maximus sumatraensis ya. Ini merupakan gajah terkecil di dunia ya, jika dibandingkan dengan gajah-gajah yang ada di Asia lain atau di Afrika. Nah, ini bentuknya sangat kecil dan dari telinganya bisa juga dari karakteristik telinganya berbentuk segitiga ya, sedangkan gajah Afrika itu berbentuk kotak ya. Pada gajah sendiri ini uniknya mempunyai belalai ya. Mungkin kalian sudah tahu bahwa belalai ini mempunyai ribuan otot ya. Jadi bagaimana gajah itu bisa. Oke, itulah 20 jenis hewan yang sudah kita amati ya di Ragunan Zoo ini ya. Semoga itu bisa menjadi bekal ilmu kalian ya, untuk mengetahui perbedaan dari karakteristik atau ciri-ciri dari hewan-hewan yang kita amati. Nah, sebelum Bapak akhiri, mungkin dari teman-teman bisa menyampaikan kesimpulan dari proses pembelajaran kita ya. Apa saja kesimpulannya mungkin bisa teman-teman bisa sampaikan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, Pak, hewan vertebrata merupakan kelompok hewan yang notokornya sebagian atau seluruhnya digantikan oleh ruas-ruas tulang belakang, meliputi kelompok param, yaitu pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Kesimpulannya Pak adalah misalnya ada perbedaan karakteristik dari ular berbisa atau ular tidak berbisa dari segi warna ataupun bentuk kepalanya. Jenis primate pun punya perbedaan, misalnya yang termasuk kera atau monyet. Kera tidak mempunyai ekor dan monyet mempunyai. Aktivitasnya pun menjadi berbeda, ada yang arboreal ataupun terestrial. Oke, kalau ada pertanyaan lagi, Pak kita ucapkan berdoa, kita menjawab hamdalah karena pelajaran kita sudah selesai dengan lancar. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari Ragunan Zoo ya, Pak akhiri pembelajaran kita karya wisata secara virtual di Ragunan Zoo. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye semuanya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak.